Ini apa lagi nih, astaga. Ini beneran dari Indonesia. Astaga bang. Kamu ngapain keliling-keliling pakai toa itu? Nggak semua orang di Jepang muslim, cok. Bisa tidur karena takbirannya berisik kah? Nah, video tadi itu di Jepang, bukan di Indonesia. Ada WNI takbiran di Jepang saat tengah malam, pria Jepang ingatkan etika hidup bertetangga. Makcik-makcik kat sini memang suka sangat Malaysia. So, Ialah kampung orang Melayu yang kedua. 10 langkah aku kat Jepun ni, orang Melayu. Budaya Malaysia yang orang Jepun suka. Malaysia jiwa yasashi. Orang Malaysia baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Orang Jepun memuji adab Islam orang Malaysia, namun tidak dengan orang Indonesia. Kenapa? Ya lihat sendiri, mereka melakukan takbir keliling di waktu orang Jepun tengah tidur. Ini budaya Konoha dibawa-bawa ke negara Jepun, negara berkembang, negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Habislah, geng, orang Indonesia tak memiliki adab. Kelakuan orang Indonesia di Jepang buat malu, geng. Ya, memang tak ada salahnya untuk takbiran kayak gitu ya, geng, ya. Namun tidak di keramaian juga, karena orang Jepang itu sangat sensitif pasal kebisingan, geng. Aduh, ada budaya Konoha dibawa-bawa ke luar negara. Ini yang membuat tercoreng nama baik Indonesia, geng. Dan yang melakukannya itu adalah orang Indonesia sendiri. Kalian itu punya akal nggak sih? Itu di negara orang kayak gitu ya, geng. Takbiran takbiran berkeliling di kampung ataupun di jalanan di Osaka kayak gitu. Apa kalian nggak dikecam sama orang-orang Jepang? Aduh, sampai dinasehati loh sama orang Jepang, dikomentari loh, disindir loh. Waduh, tak tahu malu betul lah. Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Astagfirullahaladzim, berkerudung mabuk-mabukan. Aduh, dah hilang akal kalau orang Indonesia nih. Tengok, berkerudung mabuk-mabukan. Wih, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, mana adab Islam? Orang Jepang memiliki aturan dan standar komunitas yang sangat ketat terhadap tingkat kebisingan karena menjaga ketenangan adalah bagian penting dari etika dan budaya sosial Betul. di Jepang untuk menghormati orang lain. Secara umum, tingkat kebisingan yang ditoleransi di lingkungan pemukiman adalah di bawah 50 desibel pada malam hari atau setara dengan suasana perpustakaan tenang, dan di bawah 60 desibel pada siang hari. Sayangnya, banyak orang Indonesia yang tidak menghormati aturan tersebut. Seperti ini contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir keliling di Jepang tidak memiliki toleransi. La ilaha illallah. Ya, joget-joget. Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Manestin Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das penjah barido. Asyhadu Allah Ada ilaha. Ini apa lagi nih, astaga. Ini beneran dari Indonesia. Bukan, Bang. Astaga bang. Kamu ngapain keliling-keliling pakai toa itu? Nggak semua orang di Jepang muslim, cok. Habis itu kan bukan negara kita. Kalau kalian punya kewajiban untuk memasukkan orang ke agama kalian, ya jangan malu-maluin gitu loh. Iya, malu-maluin banget orang Indonesia. Ya Tuhan, itu Jepang bang, negara yang
maju gitu loh. Jangan sifat kampungnya jangan dibawa gitu. Astaga, aku nggak tahu lah banyak yang pro apa kontra ke aku, terserah. Tapi intinya jangan ada yang komen tebak suku. Biasanya pada menyalahkan suku. Itu tuh tergantung manusianya teman-teman, bukan sukunya ya. Itu tuh sifat kampungnya masih ke bawah banget. Gila, dia tuh mau caper apa memang bener-bener taat sama agamanya. Itu tuh gitu loh. Mana nonton Gufron gua. Sesat-sesatnya Gufron, santrinya ngikut tapi dia tahu tempat gitu di Jawa doang gitu kan, nggak di Jepang. Seru juga ya kalau Gufron buka kajian di Jepang ya. Lihat. Takbiran di Jepang ini kayaknya kelewatan ya. Aku di Indonesia sering ada kedatangan tamu dari Jepang. Terus sering dengar cerita dari mereka. Gak bisa tidur karena takbirannya berisik kah, karena azannya berisik kah gitu. Tapi aku selalu jelasin ya ke mereka, itu memang tradisinya di Indonesia. Hal yang terbiasa di Indonesia. Kita orang Jepang sebagai pendatang gak boleh ngeluh, harus menerima. Kalau gak suka, ya sudah jangan datang ke Indonesia. Nah, video tadi itu di Jepang, bukan di Indonesia. Kita orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu tetangga. Apalagi di malam hari ya, ketika orang ingin beristirahat. Kalau berisik kayak gini sebutannya kinjo mewaku, artinya mengganggu tetangga. Orang Jepang sangat tidak suka kinjo mewaku ini ya. Paling parah nanti dilapor ke polisi. Jadi teman-teman yang tinggal di Jepang, semuanya tolong hati-hati ya. Ada WNI takbiran di Jepang saat tengah malam, pria Jepang ingatkan etika hidup bertetangga. Enggak, gue nggak berani ngomongin masalah agama di sini. Gue mau ngomongin masalah orangnya aja. Dan di internet juga banyak orang yang nggak setuju dengan cara mereka melakukan itu. Nih ya, gue bukan so pinter, cuman dari pengalaman gue, yang gue tuh nyari apartemen atau mungkin tempat penginapan di Jepang, itu mereka tuh selalu note, kalau lu mau tinggal di sini, lo harus tahu peraturan bahwa di atas jam 9 lo nggak boleh berisik. Even kita teriak-teriak atau mungkin kita nyanyi atau kita dengerin musik gede-gede, kita nggak boleh. Dan ini mereka takbiran di jalan ya dengan suara yang keras gitu malam-malam. Maksud gue gini loh, gue sebagai orang Indonesia yang pengen banget sebenarnya kalau bisa nih ya, kalau bisa tinggal di Jepang, aku pengen banget sebenarnya. Cuman emang nggak kesampaian aja, belum ada peluangnya gitu. Jangan sampai buat kalian yang udah bisa kerja di sana melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Indonesia. Beragama tuh baik, cuma kalau mengganggu itu namanya udah bukan baik. Apalagi kita tinggal di negara orang. Kalau kalian doang yang diusir, kalau ujung-ujungnya semua warga Indonesia nggak boleh masuk Jepang gimana? Gara-gara kelakuan beberapa orang itu. Baik lagi, ini bukan masalah agama ya, ini masalah orangnya. Tahu batasan itu aja. Kenapa ya guys ya? Ikinya mau mengatakan nanti SDM rendah, IQ di bawah rata-rata, mereka tidak terima. Nanti dibilang, kenapa kamu menghina NKRI, harga mati. Kayak gitu. Padahal kelakuan warganya seperti itu loh. Itu di luar negeri bos, negara maju, bukan negara berkembang lagi, ini negara maju kayak gitu ya geng ya. Attitude-nya, adabnya mereka sudah ada kayak gitu ya. SDM-nya mereka sudah tinggi, IQ apalagi kayak gitu loh. Ini negara Jepang bos. Aduh ya Allah ya Rabbi, sudah lah kau nih. Aduh pening aku tengok orang Indonesia di luar negeri banyak buat hal mencoreng nama baik Indonesia. Ya ikinya paham. Kalian itu mungkin ingin mengajak orang yang non muslim untuk masuk ke Islam. Namun bukan begitu caranya. Itu lebih, wah, kenapa Islam seperti ini? Kenapa Islam seperti ini? Kok berisik sekali? Kok gak ada aturan? Kok gak ada adab? Di negara orang seperti itu. Iya, kalau di Indonesia kalian takbiran keliling gendar-gendor tidak apa-apa. Tapi ini di Jepang, di negara orang loh. Lihat sendiri, orang Jepang sampai komplain seperti itu, menasihati kalian dan menyindir kalian. Apa kalian tidak malu? Wah, tuh. Nah, geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin menyadarkan kalian semua bahwasannya, jom kita simak dulu bersama-sama. Masa bihun, sedap. Kami akan masak bihun goreng untuk makcik-makcik di Hyoki. Oke. Oh. Siap. Sudah. Oishi. Makcik-makcik kat sini memang suka sangat Malaysia. So, please, lepas ni kalau datang ke Jepun, mai ke Hyoki City. Okay, jumpa lagi next video. Selain London, aku rasa Jepun ialah kampung orang Melayu yang kedua. 10 langkah aku kat Jepun ni, orang Melayu. 10 langkah lagi, orang Melayu. 10 langkah lagi pun orang Melayu. Apa yang korang buat kat Jepun ni?
Hello, saya orang Jepun yang tinggal di Malaysia. Hari ini saya keluar menaiki bus. Saya sangat suka susu soya. Saya makan Hokkien mie. Oke. Walaupun size kecil, sangat besar dan sananya. Jumpa lagi. Budaya Malaysia yang orang Jepun suka. Apa ya? Saya tak pasti sama ada suka, dia orang suka ataupun tidak. Tetapi yang dia respect lah, yang dia hormat, budaya salam. Jumpa orang bersalam. Jepun tidak ada. Jepun dia tunduk hormat kan. Dia panggil ojigi. Ojigi ni tunduk hormat lah. Konnichiwa, dia tunjuk kepala. Sikit-sikit tunduk kan orang Jepun. Jumpa dia tunduk, ohayo gozaimasu, tunduk. Orang Malaysia lebih kepada bersalam. Kalau budak, tanda respect kita cium, mesti ada cium tangan kan. Itu dia orang tak ada. Jadi bila dia orang tengok kita sikit-sikit bersalam, orang muda bersalam dengan orang tua, dia akan cium tangan. Jadi dia orang pandang tinggi lah. Sebab tidak ada dalam budaya dia orang. Dan kita nampak lebih mesra lah disebabkan benda tu kan. Ada body touching, ada peluk-peluk semua. Yang tu dia orang tak ada. Saya rasa dia respect lah. Dia respect benda tu dan dia suka tu saya tak pasti, tetapi dia memandang tinggi dan menghormati kita punya budaya lah. Salah satu dia salam, bersalaman dan berpelukan lah. Pada masa-masa tertentu ya. Berpeluk, bersalaman dan salam cium tangan. Itu salah satunya lah. Wait, ni saya tunjuk gambar dia. Habis Jepun orang. Malaysia Jinwa Yasashi. Orang Malaysia baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Bukan seorang tapi dua orang. Saya jumpa baru ni Jepun ya. Awak Jepun yang naik saya punya kereta Grab, yang kata orang Malaysia ni baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Awak ni saya tunjuk gambar dia. Bila saya tanya kepada dia orang macam mana Malaysia, Malaysia wa do desu ka, do omoimasu ka, saya tanya kan. Dia orang pun cakap Malaysia Jinwa Yasashi. Orang Malaysia ni baik-baik lah. Orang Malaysia ni gentleman lah. Saya tanya dia baik hati dari segi macam mana kan, gentleman macam mana yang dimaksudkan itu. Dia kata baru ni hujan, dia berteduh lah dekat depan sebuah kedai. Lepas itu pekerja kedai tu ambil kerusi bagi dia duduk depan kedai tu. Pekerja dia datang bawa kerusi, duduk, dia kata duduk. Satu contoh. Lepas tu yang kedua, seorang lagi awet tu, Tomoka nama dia, Tomoka Chang. Dia kata masa dia nak melintas jalan, biasa kalau di Jepun dia ada tempat melintas jalan lah, laluan kuning lah, zebra crossing tu, zebra cross. melintas jalan. Tapi kat Malaysia dia kata tak banyak. Tapi dia nak kena melintas juga jalan itu. Tapi dia teragak-agak lah, takut kan. Lepas itu ada seorang gentleman tu, dia kata orang Malaysia lah, suruh follow dia kan. Follow, jadi tahan, pakai tangan macam ni, jalan di sebelah dia. Maknanya dia akan cover lah. Kalau berlaku apa-apa, kereta langgar ke, dia orang Malaysia tu akan cover dia, tolong dia melintas jalan. Dua contoh yang dia bagi. Saya nak kata pun ni, orang Malaysia memang macam ni, bagus, tak baik. Ini adalah bukan rekaan, tetapi ini adalah kenyataan. Dan ramai orang pelancong-pelancong asing yang memuji. Yang baru ni saya jumpa dua orang Jepun lah. Saya suka tanya, kalau pelancong asing saya akan tanyalah apa pendapat dia orang tentang Malaysia. Biasa feedback yang kita terima adalah macam biasalah, makanan yang sedap dan murah. Dan juga lagi satu adalah orang Malaysia baik-baik semuanya dan juga gentleman. Teruskan, orang Malaysia terbaik. Orang Jepun memuji adab Islam orang Malaysia, namun tidak dengan orang Indonesia. Kenapa? Ya lihat sendiri, mereka melakukan takbir keliling di waktu orang Jepun tengah tidur. Ini budaya Konoha dibawa-bawa ke negara Jepun, negara berkembang, negara maju. Waduh, please man, kalian itu sudah dicap itu hari kalian buat hal seakan-akan menjadi gangster di Jepang kayak gitulah istilahnya lah. Kayak gitu ya, kalau kalian tak paham Jepang lah, Jepun. Kalau di Malaysia disebut Jepun, kalau di Indonesia disebut Jepang kayak gitu. Seakan-akan menjadi gangster di sana dan seakan-akan mengganggu pejalan kaki yang berada di sana. Come on lah, budaya kalian nggak usah dibawa-bawa lah, man. Come on, man. Kayak gitu ya, gengnya ada saja. Aduh, pelik lah ikinya ini. Aduh, belakangan ini ya, warga-warga Indonesia di luar negeri itu ya, tolonglah jaga adab, jaga sikap, bawa nama baik Indonesia sebaik mungkin. Itu negara orang, di mana di bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung.
Gak usah sok-sokan. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kalau kalian udah balik kampung, bolehlah kalian takbiran keliling, suka kalian lah. Macam-macam yang kalian buat. Son horek ke apalah, bawa-bawa dangdung, 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 dangdung. Seperti itu, terserah kalian. Itu hak kalian, itu di negara kalian, itu di kampung kalian. Namun tak usah bawa-bawa hal seperti itu. Hal-hal kampung kalian gak usah bawa-bawa ke negara orang. Malu, tercoreng nama baik Indonesia. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bagado. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.